Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu mungkin tidak percaya, tapi inilah kenyataan yang terungkap. Seperti apakah itu yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya di sini. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan sambung kartunya buat Scorpio. Scorpio, bagaimanakah energi kamu yang akan muncul di sini? Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan cek ya. Tentang kebenaran yang mungkin akan terungkap untuk kamu ya, yang terkoneksi dengan ini. Oke. Di sini ada kartu The Storm. The Storm ini adalah ya mungkin sebuah badai. Beberapa dari kamu itu kayak ngerasa hidup ini petir menyambar. Selalu ada masalah, selalu ada badai, selalu ada tantangan, halangan, hambatan, ya begitu. Tetapi ternyata badai inilah nantinya yang akan menguatkan kamu. Ya, kita akan coba lihat. Selanjutnya, seperti apakah energi kamu yang akan terbaca? Jadi, mungkin ada sebuah kebenaran yang akan terungkap dari badai ataupun masalah yang kamu hadapi saat ini. Kenapa ya? Di sini ada the bouquet. The bouquet ini adalah gambaran suatu kebahagiaan yang akhirnya kamu akan dapatkan. Ya, akan kamu dapatkan. Setelah gelap, pasti ada terang. Setelah hujan badai, pasti ada pelangi yang muncul. Nah, jadi ini. Tapi yakinkan diri kamu, nggak mungkin selamanya hidup kita itu berada di dalam kehancuran, di dalam masalah. Pasti ada hikmah di balik semua yang terjadi ini. Oke? Nah, jadi di buku ini adalah gambaran kebahagiaan yang akan segera kamu miliki. Ini suatu kebenaran. Kamu jangan ngerasa hidup kamu itu udah berakhir. Kamu jangan ngerasa hidup kamu itu merasa kayak, oh aku pesimis, nggak akan ketemu dengan bahagia. Jangan. Karena ini ada kartu yang menggambarkan ya, ini adalah motivasi bagi kita. Jadi kartu tarot ini adalah sebuah gambaran di mana untuk mengingatkan kita supaya jangan pesimis ya, supaya kita jangan kayak bersedih. Karena bukan kita aja yang punya banyak masalah. Banyak orang-orang di luar sana juga punya masalah yang terkadang lebih parah dari kita. Ya. Dan ini kebenaran untuk kamu. Ini terungkap bahwasanya di balik kesedihan, di balik kekecewaan, di balik kehancuran kamu, tersimpan sebuah bahagia yang akan menanti kamu. Oke? Nah, ini ada the clover dan aku juga melihat mungkin aja beberapa dari kamu yang pernah menjalin satu hubungan dengan seseorang, ternyata orang itu harus pergi meninggalkan kamu. Tetapi yakinlah, seseorang nantinya akan ada datang kepada kamu untuk memberikan kebahagiaan dan dia akan merasa nyaman. Akan merasa nyaman bersama dengan kamu. Oke? Nah, ini yang aku rasakan. Ada the garden. Nah, sepertinya kamu segera ya, ada beberapa dari kamu yang mungkin selama ini merasa sendiri, merasa kesepian, mungkin sudah lama tidak punya pasangan, sudah lama menjomblo begitu ya. Tapi di garden ini, aku melihat seperti akan ada pertemuan. Pertemuan dan pertemuan ini akan membawa sebuah komitmen. Ya, semoga. Aminkan saja. Karena jika kita memanifestkan sesuatu dalam pikiran kita, ya itu kan juga sebagian dari doa ya. Ya, doa kita pasti akan terkabulkan oleh semesta. Walaupun terkadang ya doa kita itu tidak langsung, butuh proses atau butuh waktu gitu loh. Ya, tapi yakinkan diri kamu, hal-hal baik yang kamu pikirkan, yang kamu harapkan, yang kamu minta kepada semesta, itu akan segera datang. Ya, yakinkan diri kamu. Oke? Nah, di sini ada the sun.
Ada sebuah harapan. Nah, ini juga kan ada pelangi ya, ada pelangi, terus ada harapan. Mungkin saja ada doa-doa kamu yang akan terkabulkan di sini ya. Jadi kamu jangan bersedih, kamu jangan merasa hidup kamu itu udah berakhir sampai di sini ya. Tidak hanya saja kamu yang memiliki banyak masalah, tapi banyak orang-orang di luar sana yang juga punya masalah, bahkan lebih parah dari kita ya. Tapi mereka sepertinya bisa untuk menyelesaikan atau untuk menunjukkan kalau aku itu bahagia, aku itu happy gitu loh. Ya, jadi ini, jadi kamu jangan ngerasa hidup kamu sudah berakhir, padahal di sini kamu sudah sering melihat banyak suatu harapan, banyak kesempatan, ya. Jadi ini, oke, kamu jangan ngerasa hidup kamu, eee, ya mungkin banyak juga ya yang ngerasa, "Kok aku begini amat ya hidupnya? Aku melihat orang-orang itu bahagia, aku melihat orang-orang itu happy, bahagia dengan pasangannya, punya pekerjaan yang tetap gitu ya, punya cuan yang banyak, udah mapan," ya. Terkadang mereka yang terlihat mapan, mereka yang terlihat kaya, itu juga punya masalah gitu loh. Jangan disangka tidurnya nyenyak, jangan disangka hidupnya tenang ya. Tidak semua seperti itu, oke? Di sini ada the heart. Jadi bagi kamu yang merasakan ini ya, di energi ini, aku ngelihat ada sebuah cinta, ada sebuah hati yang bahagia, ya. Ada sebuah hal-hal yang membuat kamu ngerasa, oh bener ya, mungkin saja tadinya kamu memiliki satu hubungan yang toksik dan bahkan kamu udah yakin untuk meninggalkannya, ya. Walaupun kamu pernah disakiti, walaupun kamu pernah dikhianati, tapi pada akhirnya kamu nantinya akan berterima kasih kepada orang yang sudah menghancurkan hidup kamu. Kenapa? Ya, karena dialah akhirnya kamu bertemu dengan orang yang tepat, dengan orang yang sebenarnya. Oke, ini dia. Ada hati yang benar-benar akan kamu miliki. Ya, ini sebuah kebenaran nantinya yang akan kamu miliki. Ya, jadi tetap semangat dalam menjalankan hidup ini, walaupun ada kesedihan, walaupun ada kekecewaan, buatlah hidup kita se-enjoy mungkin. Buatlah hidup kita itu sebaik mungkin gitu ya. Karena belum tentu kita bisa menikmati hari ini ya, di masa depan nantinya. Oke? Nah, kita akan coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang terbaca? Titip nantinya di sini. Yang baik diambil, yang buruk buang saja. Nah, untuk kamu yang personal reading, yang ingin personal reading, kamu bisa hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, di YouTube channel ya. Oke. Dan itu berbayar. Oke, kita akan coba shuffle kartunya. Apa yang terbaca untuk energi kamu selanjutnya tentang kebenaran yang terungkap ini? Oke. Dan aku juga akan lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Apa saja zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Kita juga akan spill. Oke, satu lagi. Di sini ada Six of Cup. Six of Cup. Cancer, Pisces, Scorpio. Ada The Devil ya. The Devil ini iblis ya. Itu zodiaknya Capricorn. Jadi bagi siapa yang berzodiak Capricorn, bukan berarti kamu iblis, bukan ya. Tetapi kamu itu kayak punya jiwa ya, bisa kayak menangkal gitu ya, kayak menangkal ataupun kayak bisa membatasi energi-energi negatif. Arti kata kami itu termasuk orang yang kuat gitu loh ya. Ini ada Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Jadi di sini, nah, ini ada juga sesuatu yang akan terungkap. Ada Six of Cup. Sepertinya ini ada orang-orang di masa lalu ya yang tiba-tiba aja muncul nih ke hadapan kamu ya. Dan ini membuat kamu juga kaget. Ya, terkadang kamu nggak percaya. Orang yang dulu sudah menyakiti kamu atau orang yang dulu sudah meninggalkan kamu ya, orang yang dulu sudah mengecewakan kamu ya, tiba-tiba dia datang. Dia datang lagi ke kamu. Dia datang ke kamu, dia mencoba untuk seperti apa ya, kayak
meminta maaf, dia seperti untuk, mencari cara ya, untuk bisa bersama kamu kembali. Oke, tunggu sebentar ya, ada tamu kayaknya. Oke, maaf ya, ada tamu sebentar. Nah, jadi kita lanjut ya. Nah, itu tadi yang aku katakan, seseorang di masa lalu itu akan tiba-tiba muncul ke hadapan kamu. Nggak tahu maksudnya apa, tujuannya apa, ya. Intinya dia itu seperti kayak apa ya? eh, dia itu mungkin merasa bersalah dan dia itu kayak merasa 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 apa ya, kayak merasa ada hal-hal yang perlu diperbaiki oleh dia. Nah, mungkin saja ada tujuan tertentu. Salah satunya apa? Di sini ada kartu The Devil. The Devil ini adalah gambaran ya, energi negatif yang muncul di dalam hubungan kamu dengan dia. Ya, mungkin saja dia datang ke dalam hidup kamu itu untuk mengganggu kamu kembali. Nah, ini juga akan terungkap. Mungkin dari cara dia, mungkin dari tindakan dia ke kamu, ya. Mungkin saja dia itu tidak bisa melihat kamu bahagia saat ini. Mungkin saja dia itu tidak bisa melihat kamu saat ini sudah sukses, sudah berhasil, ya. Jadi dia itu kayak ngerasa, oh aku merasa iri nih sama kamu, aku merasa cemburu nih melihat kamu bahagia dengan yang lain gitu ya. Dan mungkin disitulah dia hadir kembali ke dalam hidup kamu, mungkin saja membuat kamu akhirnya membuat hancur hubungan kamu lagi atau membuat hancur apa ya kayak kehidupan kamu atau entah itu dari segi pekerjaan ataupun yang lainnya ya begitu. Di sini ada pack of wands. Mohon maaf. Di sini ada pack of wands. Ini menggambarkan di mana kamu ataupun dia ini juga bisa vice versa ya energinya ya. Di mana kamu merasa kayak oh aku harus melakukan sesuatu nih. Ya, untuk segala hal yang mungkin terjadi pada aku saat ini. Ya, mungkin kamu harus memfokuskan dulu nih apa yang menjadi tujuan kamu, apa yang menjadi harapan kamu fokuskan dulu. Sehingga nantinya ya, kamu itu akan bisa merasakan suatu perubahan pada hidup kamu. Mungkin saja terhadap seseorang nih yang akan datang kepada kamu ya tadinya ya. Ini mungkin salah satu yang akan terungkap. Ya, yang mungkin kamu membuat kamu kaget juga. Oke? Nah, lanjut. Di sini ada Ten of Pentacles. Ini kalau dari segi keuangan, eh, kamu itu orang yang benar-benar kayak punya kekuatan, punya punya apa ya kayak punya power gitu ya untuk bisa mewujudkan semua harapan kamu. Salah satunya mungkin dari segi keuangan, finansial, dari segi eh, karir kamu juga. Mungkin saja akhirnya kamu akan naik jabatan, ya. Ini terungkap nantinya. Kenapa? Karena ketekunan kamu, karena usaha kamu, ya. Semuanya akan dimudahkan. Apalagi dengan kebaikan-kebaikan yang mungkin saat ini, yang mungkin selama ini sudah kamu lakukan. Dan ada balasan dari kebaikan kamu itu. Ya mungkin saja hukum tabur tuai itu sedang berjalan di dalam kehidupan kamu. Kamu akan mendapatkan keadilan. Oke? Nah, di sini aku juga melihat ada Eight of Swords. Eight of Swords ini adalah gambaran pernah sih kamu berada di dalam kondisi terpuruk atau terjebak ya dalam suatu hubungan di mana kamu tidak bisa melepaskan dia, hubungan di mana kamu mungkin tidak bisa menghubungi dia gitu ya, atau kamu kayak aku mencintai dia, tapi aku tidak di sisi lain aku tidak bisa melepaskan dia. Aku pengen putus, aku pengen udah gitu loh. Nah, itu juga. Atau ada beberapa dari kamu, aku mencintai dia dan dia jauh. Dan saat ini aku tidak bisa menghubungi dia. Itu terjebak dengan rasa sakit, rasa kecewa kamu ada di sini. Oke, tetapi hebatnya kamu ya, kamu itu bisa menciptakan kehidupan kamu sendiri, kebahagiaan kamu sendiri. Mungkin kamu berpikir ya, mulai berpikir, ah kalau ini sih udah aku lupakan saja. Mungkin saja atau mungkin kamu mencoba untuk berpikir positif. Mungkin saja dia lagi sibuk gitu ya, kalau mungkin dia berjauhan nih. Tapi kalau saat ini kamu punya hubungan yang tidak bisa dilepaskan, mungkin saja dia punya pasangan tapi dia tidak tidak bisa melepaskan kamu dan dia tetap masih ingin untuk bersama kamu dan itu membuat kamu terjebak. Sementara kamu tidak bisa menemukan kebahagiaan yang jangka panjang. Kebahagiaan ini hanya sesaat. Itu yang membuat kamu kayak merasa kecewa. Kenapa sih dia nggak mau gitu ya? Nggak mau aku tinggalin, nggak mau aku, ya aku pengen putus sih, aku pengen pisah. Tapi dia tetap nggak mau. Itu membuat kamu terjebak.
Nah, namun saat kamu berusaha, perlahan-perlahan mungkin akan bisa membuat kamu akhirnya melepaskan dia ya. Ini ada Eight of Pentacles. Nah, ini juga sebagai usaha ya yang kamu miliki. Aku melihat kamu itu kayak benar-benar kayak berusaha sekali mungkin untuk melepaskan, memperbaiki hidup ya. Dan akhirnya dengan usaha kamu itu membawa sebuah hasil yang begitu sangat membuat kamu puas gitu ya. Kita akan coba lihat di sini. Seperti apakah yang akan terbaca untuk ending dari cerita ini ya. Ini tentang aku lihat ini tentang sebuah kebenaran yang terungkap. Mungkin bahkan kamu tidak percaya. Dan inilah mungkin terjadi pada kamu ya, energi ini. Oke. Kita akan coba lihat seperti apakah ending dari cerita yang kita baca ini. Oke. Untuk teman-temanku yang di Facebook, mungkin setelah video ini nanti aku akan buat lagi. Nah, mungkin bisa kamu stay juga. Mana tahu ada yang resonate. Nanti mungkin aku akan buat sesi untuk di mana mungkin teman-teman akan bertanya ya. Ini ada willpower. Nah, di sini aku melihat ada sebuah kekuatan. Akan ada kekuatan yang kamu miliki. Kekuatan itu mungkin saja ya untuk bisa merubah semuanya. Keadaan kamu atau apa, ya pasti bisa. Return to joy. Kamu akan kembali untuk merasakan suatu kebahagiaan ya. Jadi kamu jangan merasa hidup kamu udah berakhir ya. Kamu jangan pesimis dengan apa yang terjadi pada kamu. Pada akhirnya kamu akan bisa bahagia. Yakinkan diri kamu. Manifestkan kebahagiaan itu ya. Ini ada happy life. Hidup kamu akan bahagia. Ya, kamu akan merasakan. Jadi jangan ngerasa kamu itu tidak akan bisa bahagia, pasti bisa bahagia beyond the ego. Intinya tapi kamu juga harus mengesampingkan ego yang kamu ya. Harus bisa mengontrol egonya kamu juga ya. Slow down to relax. Mungkin ada beberapa dari kamu yang akan apa ya, kayak aku pengen sendiri dulu. Mungkin dengan sendiri aku lebih bahagia gitu ya. Atau kamu seperti aku pengen diamin dia dulu gitu ya. Mungkin dengan diamin dia akhirnya dia berubah gitu. Ada seperti itu. Oke, ini ada transformasi. Transformation. Ada transformasi yang benar-benar kamu lakukan. Diri kamu memang sudah berubah, kehidupan kamu akan bisa berubah, ya. Semua itu karena apa? Karena keinginan kamu sendiri. Oke. Nah, itulah semua yang akan terungkap pada kamu. Ya, ya ini mungkin kebenaran yang akan terungkap dan membuat kamu tidak percaya. Oke, buat teman-temanku semuanya, mungkin yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, jadikanlah ini sebagai hiburan. Ambil positifnya, buang negatifnya. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah.